Halo sahabat Manggu, kembali lagi bersama Manggu Media. Jangan lupa untuk subscribe channel Manggu Media, karena hanya dengan Manggu Media, kamu akan menjelajahi dunia. Dari harga barang yang kita beli hingga pelayanan yang kita gunakan, PPN mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita. Mari kita dalami lebih jauh mengenai apa itu PPN, struktur dan peraturan yang mengaturnya, serta pro dan kontra mengenai kenaikan tarif yang akan datang. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan Indonesia, yakni pajak tambahan nilai atau PPN. Mungkin sebagian dari kalian pernah bertanya-tanya, apa sih itu PPN? Mengapa PPN menjadi salah satu sumber pendapatan negara? Dan bagaimana perubahan tarif PPN yang direncanakan pada Januari tahun 2025 nanti yang berdampak pada kehidupan sehari-hari kita. Tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Dengan pemahaman yang lebih baik dan lebih dalam tentang PPN, tentunya kita akan lebih siap untuk menghadapi segala perubahan yang akan datang. Nah, perlu diketahui bersama bahwa PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahapan produksi dan distribusi barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh konsumen akhir, tetapi dipungut dan disetor oleh pengusaha atau penyedia barang atau jasa. Ada banyak undang-undang dan aturan yang mengatur tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Apa saja? Misalnya yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983, yang dimana ini adalah undang-undang yang pertama kali mengatur tentang pajak pertambahan nilai. Meskipun sudah ada perubahan, undang-undang ini merupakan dasar hukum bagi regulasi PPN yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, di mana undang-undang ini menggantikan undang-undang yang tadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-undang ini memperjelas dan memperbaharui ketentuan mengenai PPN, termasuk pengaturan tarif, objek pajak, subjek pajak, dan pengembalian PPN. Selanjutnya yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan. Nah, selain undang-undang, ternyata terdapat juga PMK atau Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur teknis pelaksanaan PPN. Misalnya, PMK tentang tata cara pemungutan PPN, pengembalian PPN, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Kemudian yang keempat, ada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. DJP atau Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan berbagai peraturan dan surat edaran yang memberikan klarifikasi dan petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan aturan PPN. Ini termasuk pedoman tentang penggunaan PPN untuk barang dan jasa tertentu. Dan ada peraturan perpajakan lainnya, misalnya PPN yang diatur dalam kerangka dasar aturan perpajakan di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang pajak penghasilan atau PPh, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya ada rencana perubahan kebijakan PPN. Dalam perkembangan tertentu, pemerintah seringkali mengeluarkan kebijakan atau rencana untuk mengubah tarif PPN, seperti rencana kenaikan menjadi 12% pada Januari 2025, dan biasanya diumumkan dalam kebijakan fiskal atau RAPBN. Tarif PPN Indonesia saat ini terhitung per 2023 hingga 2024 ini masih dalam angka 11% yang dikenakan atas harga jual barang atau jasa. Untuk beberapa jenis barang tertentu mungkin ada tarif yang lebih rendah atau tidak dikenakan PPN sama sekali. Subjek PPN adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan atau jasa. Sedangkan untuk objek PPN itu sendiri adalah penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang dilakukan di dalam wilayah negara.
Ketika suatu barang atau jasa dijual, penjual akan menambah tarif PPN pada harga jual. Penjual kemudian harus menyetor PPN yang dipungut kepada negara setelah memotong PPN yang dibayar pada pembelian barang atau jasa untuk operasionalnya. PPN adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah dan pembangunan. Pajak ini juga berfungsi untuk mengontrol konsumsi dan mendistribusikan kesejahteraan. Dalam beberapa kasus, pengusaha dapat mengajukan permohonan pengembalian PPN jika mereka membayar lebih banyak PPN daripada yang dipungut dari konsumennya. Ini sering terjadi dalam usaha ekspor. PPN adalah pajak yang penting dalam suatu sistem perpajakan negara yang dikenakan pada konsumen tingkat akhir dan dikelola oleh pengusaha. Dengan pemungutan PPN yang efisien, negara dapat memperoleh pendapatan yang signifikan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Nah, itulah pembahasan kita dalam video kali ini. Aku ingin minta pendapat kalian soal kenaikan PPN 12% di Januari nanti. Apakah kalian termasuk pihak yang setuju atau yang tidak? Sertakan alasan kalian di kolom komentar di bawah. Like video ini jika kalian suka, jangan lupa subscribe channel Manggu karena Manggu akan selalu ada untukmu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.